Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia It's your future with me Eric Limans. and France 207 now. Oki. Hai semuanya, halo. Kalau bilangnya apa nih? Podcast Paradigm, bilangnya apa nih biasanya? Pendengarnya kita ngomongnya apa nih? Paradigm people. Paradigm people ya, oke. Hai Paradigm people semuanya. Oki Alparezi. Betul. Luar biasa, ini lagi persiapan ke ajang internasional ya nggak sih? Yes, benar banget. Mr. Supranational. Wow, gimana rasanya? Rasanya deg-degan, excited, bangga, nervous, semuanya campur aduk lah. Pokoknya karena makin deket, kayak semuanya makin campur aduk. Luar biasa sih. Dan ini bisa dibilang kan Oki juga adalah representatif dari Elmen, ya nggak sih? Terus juga mewakili Indonesia ke ajang internasional, ya kan? Terus boleh nggak sih ceritain Oki dari awalnya itu kenapa bisa ikutan Elmen gitu sampai pada akhirnya jadi juara juga gitu Elmen of the Year 2020 ya kan? Iya, 2020 benar. Sebenarnya ikut Elmen tuh udah pengen dari tahun 2010 kayak Rick sama Kak Fran sebenarnya. Cuman waktu itu masih 18 tahun kali, masih terlalu muda deh kayaknya. Terus kayak udahlah, tar dulu aja gitu kan. Terus ternyata 10 tahun kemudian baru terkabul nih mimpinya. Memang pengen sih ikut Element of the Year. Elmen juga menjadi sumber inspirasi juga untuk aku belajar lagi tentang gaya hidup sehat pastinya. Karena kan yang aku lihat kalau ikut Elmen itu pasti badannya harus bagus ya kan. Badan bagus berarti kan nggak males-malesan, berarti kan harus rajin olahraga. Nah di situ aku terinspirasi juga untuk belajar nutrisi, pastinya bukan cuma cara olahraga aja, tapi belajar nutrisi, gimana caranya maintain tidur, pasti itu penting banget ya untuk membentuk badan, tidur itu penting banget. Jadi itu sih sebenarnya alasannya kemarin ikut Elmen juga. Jadi baru benar-benar ikutan lagi di tahun 2020 gitu. Langsung jadi winernya loh segitu Alhamdulillah ikutan. sekali coba langsung menang. Alhamdulillah. Terus tapi kan background Oki sendiri kan adalah sebenarnya ada di lecture juga kan gitu. Communication science ya kalau nggak salah ya. Betul. Dan pada akhirnya jadi belajar tentang nutrisi, kesehatan gitu. Wow, ini Keren pasti banget. fansnya bertambah loh. Nah, berarti dari tahun 2020 jadi Elmen of the Year gitu kan, terus persiapan ke ajang internasional. Apa aja sih hal-hal yang disiapin selama ini? Oke, hal yang disiapin pastinya lumayan cukup banyak ya kayak walaupun nggak serepot kayak Miss gitu ya, tapi kalau misalnya lebih simple. Tapi karena aku memang belum pernah di dunia pageant dan segala macam, maksudnya this is my first international pageant, persiapannya cukup panjang sebenarnya. Untungnya kemarin, nggak untung juga sih, diundur gitu. Harusnya kan di bulan Desember itu baru final, Desember 2020. Tapi karena COVID ya kan diundur jadinya Agustus 2021 untuk si finalnya ini. Jadi persiapan itu kayak misalnya pastinya ngebentuk tubuh pastinya ya kan, dan nge-gym-nya di Paradigm pastinya tetap. Terus pastinya latihan public speaking, kemudian latihan Q&A, kemudian latihan catwalk juga, cara jalan ya kan, ya gitu-gitu sih, sama beberapa persiapan karena mungkin orang ngeliatnya kalau dari luar ada ikut pageant paling ngapain sih, paling cuma catwalk doang, paling cuma photoshoot doang, tapi sebenarnya di balik itu banyak banget persiapan kayak misalnya nulis esai, ngisi form ini, ngisi form itu, yang memang menggunakan writing skill itu penting banget menurut aku di dunia pageant. Mungkin yang orang-orang nggak lihat di luarnya cuma photoshoot doang, tapi di belakangnya itu banyak banget yang dipersiapkan, nggak cuma fisik doang. Ya tadi selain fisik juga pastinya kayak pengetahuan yang luas juga perlu banget Kak di di dunia pageant ini, karena kan nanti kan kalau misalnya menang pasti kan ada interview dengan media gitu, pasti nanti bakal kerjasama dengan third party, organisasi lain gitu. Kalau misalnya bukan spokesperson agak susah juga gitu kan. Jadi makanya yang dilihat orang tuh mungkin hanya luarnya aja, tapi sebenarnya dalamnya itu ya lumayan banyak juga persiapan yang harus dilakukan. Tapi dengan background education-nya Oki kan justru jadi lebih mudah nggak sih prosesnya? Alhamdulillah sih dengan background
pendidikan kan, maksudnya kalau dulu kan kuliah pernah nulis ya kan, sering nulis dan segala macam, dan juga karena udah kerja juga pasti kan sering dealing sama orang, jadi kayaknya it's a big problem buat aku gitu untuk menjalanin hal ini seperti itu. Ya kan tugas-tugasnya banyak ya kalau anak komunikasi. Benar. Sama alumni kita ya. Iya kan kita sama-sama anak komunikasi. Benar. Oke, nah ada nggak misalkan dari sekian banyak persiapan yang paling challenging buat Oki itu yang mana sih? Paling berarti satu ya, boleh banyak nggak sih? Karena semua boleh banyak. Karena semua challenging jujur. Karena gara-gara pandemi ini semua jadi challenge semuanya. Ya kan? Yang pertama persiapan fisik. Pastinya itu sangat-sangat ter-challenge banget ya. Apalagi sekarang gym tutup ya. Wah itu. Sedangkan ya namanya juga pageant, pasti juga stage performance juga itu kan harus hal yang utama juga salah satunya. Berarti kan badan juga harus prima dan segala macam. Itu challenge satu. Yang kedua itu adalah kemarin itu harusnya video shoot buat introduction itu di Labuan Bajo. Ya kan? Karena PPKM di cancel semuanya. Jadi kita ya di studio aja lah video introductions-nya. Terus juga apalagi ya? Banyaklah gara-gara pandemik ini jadi terbatas gitu sih Kak. Terbatas untuk melakukan hal-hal misal kegiatan sosial juga susah gitu kan. Untuk misal tadi mau nge-gym juga susah. Jadi dan juga visa. Nah, itu tuh menurut aku challenge yang paling besar adalah untuk mendapatkan visa. Karena mendapatkan visa sekarang itu kan lagi pandemi ini agak susah untuk travel ke luar negeri. Banyak banget dokumen-dokumen dan juga persyaratan harus harus kita penuhi. Beda sama kalau traveling waktu sebelum pandemi, kan lebih mudah lah ibarat gitu kan. Kalau sekarang ini memang agak lebih challenging ketika untuk mendapatkan visa. Tapi alhamdulillah sudah keluar visanya. Jadi kayak I'm ready to go. Gitu. Wow. Terus kan kemarin itu Oki juga ini ya awal-awal pada saat lagi persiapan juga sempat kita kontek-kontekan kan. Ini gimana nih gymnya tutup ya kan. Itu bener-bener ya luar biasa sih gitu kan. Di satu sisi kan kamu juga harus nge-gym ya kan, karena kan fisik itu harus lebih dijaga banget kan. Benar. Terus juga ya dengan ide-ide kita ya sampai yuk terobos yuk gitu. Waduh, bisa nggak terobos sampai melobi-lobi KRI boleh dong buka buat aku doang gitu. Jadi boleh nggak gitu kan. Tapi emang nggak bisa, kita harus patuh sama pemerintah ya. Jadi kita olahraga di rumah aja. Ya kan ide-ide aku kan kadang-kadang suka gitu ya. Out of the box ya. Gitu kan. Benar. Kita ajak aja yang ngejagain jalan buat nge-gym juga gitu. Benar. Sampai pada akhirnya di rumah pun ini ya Oki rutin buat ikutin online PT ya, karena benar. ada program online PT. Dan what do you feel? Wah pasti kebantu banget Kak. Jujurnya pasti kebantu banget karena olahraga di rumah sama olahraga di gym itu kan perbedaannya jauh banget ya. Pasti kan di rumah aku alatnya juga nggak gitu. Aku kan cuma punya dumbbell 20 kilo gitu kan, barbell 20 kilo, terus resistance band sama push up kayak alat bantu push up, kita lupa namanya apa. Cuma itu doang gitu. Di gym kan udah bisa squat apalah segala macam. Soalnya kan di Paradigm kan lengkap ya alat-alatnya dan segala macam. Sudah beda lah. Tapi alhamdulillah disupport juga PT online sama Audi. Ya di situ aku setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu tergantung kesibukan juga. Aku masih kerja juga, itu tetap latihan di rumah menggunakan alat-alat yang ada aja di rumah. Nggak cuma buat persiapan supra aja sih Kak sebenarnya. Olahraga kan penting juga untuk menaikkan imun kan. Ya kan, untuk menaikkan imun ketika COVID kayak begini, kita nggak cuma minum vitamin aja nih, tapi juga harus olahraga yang cukup gitu. Tapi banyak juga loh orang-orang yang masih berpikir, udah di olahraga ntar aja lah di rumah gitu kan. What do you think about that statement deh? Aduh, menurut aku kok olahraga diantar-antarin jangan ya. Menurut aku kayak lifestyle, healthy lifestyle itu sebenarnya harus dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Sama kayak misalnya kalau kita nggak makan, kita mati gitu ibaratnya. Kalau nggak olahraga, kita nggak sehat gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah. Jadi bukan dipisahkan lagi. Ini olahraga, ini hidup. Enggak, harusnya disatukan. Jadi kita punya 24 jam loh Kak. Hidup tuh punya 24 jam. Masa sisain 30 menit aja lah. 30 menit mau jalan kaki kek, ya kan? Mau push up 10 menit.
nggak ngerugiin waktu kok gitu. Cuman mau atau enggaknya ini gitu. Nanti kalau udah sakit disalahin yang lain gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita nggak jaga diri kita sendiri. Jadi menurut aku kayak statement, aduh olahraga antar-antar aja, jangan sih, harus mindset kita dirubah bahwasanya olahraga itu harus dimasukkan ke dalam kehidupan kita, bukan dipisahkan. Gitu. Tepuk tangan dulu. Hebat sih, dan Oki tuh rajin ya. Aku kalau ngeliat story-nya Oki tuh pagi-pagi udah nge-gym, udah olahraga gitu ya kan. Waktu PRDM buka juga udah langsung nge-gym gitu pagi-pagi. Yang bantuin pas satpamnya buka. Beneran, Keren banget. Aku nungguin gitu kan. Oh, deret buka jam 6, aku dari depan. Wow. Ini nih ya buat semua listener dan juga viewers podcast kita. FYI ya, jadi kalau mau ketemu sama Oki di silakan dari jam 6 langsung dibukain pintu eksklusif. Bener. Ada aku jam 6 pagi bersama teman-teman yang lainnya lah, teman-teman. Bisa meet and greet, foto-foto ya sama Oki. Karena aku kalau gym pagi tuh kayak apa ya, lebih menurut aku, ada mungkin sebagian orang yang lebih suka gym malam. Tapi aku kalau gym pagi tuh I'm fun, energi itu lebih ada gitu, karena habis tidur kan biasanya lebih energi itu nggak kebuang. Tapi kalau misalnya habis kerja biasanya udah energi udah kesirep tuh ya kan, sama drama-drama kantor ya kan, gitu kan, drama kantor kesirep udah lemes. Biasanya kalau aku makanya sukanya pagi. Tapi sekarang olahraga pagi atau malam bebas ya sebenarnya ya, tergantung preferensi kita aja. Iya. Nah, ini apa yang kayak tadi Oki bilang tuh tadi barusan, sebenarnya tuh olahraga sama hidup itu sebenarnya harus jadi satu, ya nggak sih? Dan ini tuh benar-benar pada saat PPKM yang sekarang, ya kan? Aku juga ngedapetin inspired quotes dari Franz. Coba kasih tahu apa? Banyak nih. Apa tuh? Oh iya, aku tahu. Apa? Kasih tahu. Apa? Kasih tahu. Yang sehat itu ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri tuh bener sih. Jadi kayak insight sehat itu emang bener sih, sehat itu mahal ya kan. Gitu. Maksudnya kita olahraga lah, gitu, kayak kita rutin pakai coach lah, terus kayak kita healthy catering, terus kayak minum asupan nutrisi dan lain-lain. Sehat itu mahal, benar, tapi kalau sakit tuh lebih mahal sebenarnya, ya nggak sih? Benar banget. Jadi harus dimasukin jadi kebutuhan utama ya. Kayak Oki bilang, sandang, pangan, papan, masukin sandang, kita tepuk tangan dulu untuk Oki, Menteri Kesehatan. Aku menteri perjiman aja deh, menteri fitness. Ayo. Menteri fitness, kita harus bikin departemen fitness sendiri deh. Benar. Ya kan? Bener loh, karena emang harus semua tuh harus punya sounds dan pemikiran yang sama juga kayak Oki gitu, karena ini benar-benar akan bikin kehidupan Indonesia yang lebih sehat lagi gitu, karena banyak orang kayak udah ntar aja gitu kan. Karena like it or not, nanti orang yang nggak jaga kesehatannya pasti nanti akan menjaga masa sakitnya. Nanti akan. Kita sekarang kita kayak Kak Erik sama Kak Franz kan tiap hari olahraga, dia menjaga kesehatannya. Tapi kan ada orang lain yang nggak menjaga kesehatannya, one day dia bakal ngurusin sakitnya. Karena dia nggak pernah olahraga. Itu karena itu kayak menurut aku kayak bom waktu ya, kayak abis nge-gym biasa capek ya kan, abis nge-gym biasa pegel-pegel gitu kan. Tapi kalau nonton Netflix di rumah gitu, tiduran doang, enak. Tapi efeknya belakangan, ya kan, bisa jadi obesitas, bisa jadi nanti dia pokoknya jadi sedentary lifestyle lah. Jadi kayak banyak penyakit yang datang kalau kita nggak olahraga. Makanya aku highly encourage banget, terutama buat anak-anak muda ya. Sekarang kan PPKM kita di rumah kayak gini, kayak kita aja podcast harusnya ketemu ya. Padahal aku pengen banget datang ke studionya. Sebenarnya gitu ya. Nanti habis dari Poland ya, main ke studio. Bener ya, nanti Poland undang aku lagi ya. Lagi kita ngobrol-ngobrol ya pengalaman di Poland ya. Benar. Iya, maksudnya kita day to day di screen gitu ya, kayak day to day kayak ngeliat handphone di screen di rumah, duduk dengerin seminar, dengerin kelas segala macam, itu kan kurang gerak banget. Dan sebenarnya itu bisa menjadi opportunity juga. Berarti kalau di rumah doang berarti kita punya waktu lebih banyak lagi untuk olahraga. Sebenarnya kalau misalnya kita ke kantor kan, travel ke kantor misalnya bisa 2 jam 1 jam di Jakarta zaman dulu ya. Sekarang sebenarnya udah nggak ada alasan lagi sebenarnya untuk olahraga gitu. Iya benar. Iya benar, ya kan? Karena alasan itu akan selalu ada. Besok aja deh dietnya gitu, besok Senin
Mr. Senin aja gitu. Aduh, jangan. Keren. Bener. Emang harus jadi satu, nggak boleh pisah-pisah. Ya olahraga. Bener. Kalau ini sekarang Oki di rumah, berarti benar-benar sekarang kan online PT kan ya sama Audi kan ya. Betul. Oke. Sekarang kita ngomongin Audi deh gitu kan. Orang yang ada ya. Orang yang ada. Nah, yang kayak Oki rasa sendiri nih, doing online PT, karena jujur ya, to be honest, aku secara personal dari awal tuh ngebuat program online PT kayak pada saat itu kan kita shifting ya, bener-bener shifting banget dari offline kegiatan dari gym sampai ke harus online. Jujur nih ya, aku aja tuh nggak ngelakuin di awal, tapi aku pas tahun lalu ya aku bener-bener nggak ngelakuin gitu, dan itu bener-bener ngedampak banget sama aku tuh, jadi wow, jadi fit to screen deh bener-bener. Zoom. Kayak lagi ini ya, setting up printer ya, fit to screen ya. Dan Oki kan juga bisa ngelihat sendiri ya, misalnya my journey juga pada saat itu kan, sama juga. Nah, jujur pada awal itu aku benar-benar nggak percaya, maksudnya kayak online PT gitu kan. Tapi ternyata pada saat aku udah ngelakuin perubahan sendiri di gym, dan we have to shift into online. Dan kalau buat aku personally emang benar-benar works banget gitu. Nah, aku pengen tahu nih, kalau aku yang cerita kan kesana ntar aku yang akan kayak bagus gitu kan. Iya, lo yang jualan gitu kan. Aku yang jualan gitu kan. Sementara aku pengen dapetin insight juga nih dari Oki gitu kan, yang memang udah punya experience online PT. Menurut aku 10 minutes better than 0 minutes, Kak. Jadi olahraga sedikit apapun, seterbatas apapun, yang penting gerak, itu pasti ada efeknya gitu. Walaupun online, menurut aku sama Audi cukup efektif, Kak. Kenapa? Karena teknik-teknik yang dia kasih itu, karena aku memang kebetulan punya alat-alat, yang mungkin bagi orang yang punya alat, menurut aku boleh sih invest. Sekedar ini doang, sekedar barbell, sekedar resistance bands, itu boleh diinvest. Kalau misalnya kita amit-amit pandemik lagi, segala macam, kita udah punya ibaratnya, atau nggak sempat ke gym, kita sibuk kerja, tapi mau tetap olahraga, tetap ada di rumah. Menurut aku invest untuk barang-barang kayak gitu, baik banget gitu, untuk mendukung online coachingnya. Menurut aku gitu. Daripada misalnya kita beli kopi mahal terus gitu, 50 ribu, dikali-kalikan 4 kali beli udah bisa dapat 5 kali beli udah bisa dapat resistance bands misalnya gitu kan. Menurut aku invest di situ. Nah, kalau menurut aku online coaching itu menurut aku it works. To be honest, it works banget, karena ada mungkin beberapa gerakan yang aku kan bukan ibaratnya bukan orang yang bergerak di bidang kesehatan. Aku bukan PT gitu kan. Sedangkan kalau Audi kan memang PT, dia ngerti muscle group yang ini bisa nih pakai yang ini gitu. Atau misalnya kalau pakai resistance bands bisa nih cuma dikaitin doang ke sini, nanti bisa kena misalnya sayap, atau nanti bisa main jadi bicep apa segala macam. Jadi menurut aku it works banget sih, Dan aku ada quotes juga, ini bagus sih quotes-nya. Even a dead clock shows correct time twice a day gitu. Jadi walaupun kita di keadaan pandemi kayak begini, effort apapun yang kita lakukan itu pasti akan berguna dan pasti akan mempunyai dampak positif bagi kita gitu, Pak. Wow, that's true, bener banget, itu bener banget. Kalau kayak di rumah aku aja di sini di rumah aku tuh sama sekali nggak punya alat equipment ya, gym ya, karena alat-alat equipment aku udah ada di gym ya, semua di situ ya. Benar. Kantor Anda kan di situ ya. Jadi buat apa lagi punya, benar. Jadi di rumah adanya kursi. Ya kan? Bisa aku kan? Kursi di rumah. Aku latihan tricep sama kursi. Kursi kan? Galon air mineral bisa. Apalagi ember juga bisa, pakai ransel juga bisa. Bisa sebenarnya. Mobil? Hah? Mobil? Oh jangan dong, itu keberatan. Jangan. Cukup kalau misalnya kalau misalnya nggak online coaching, ya jalan kaki gitu 60 menit, 40 menit jalan kaki juga bisa sehat kok gitu. Jangan besok-besok ya kuncinya. Ya, jangan besok-besok adalah bukan kunci ya kan, harus dilakukan sekarang juga gitu. Nanti. Soalnya orang-orang tuh belakang ini suka hobinya olahraga cuma jarinya doang. Oh, ya kan kayak. Nah, itu
Itu yang kurus bukan badannya, tapi dompetnya, tabungannya itu yang kurus. Benar. Jangan. Jadi kalau mau sehat, online shopping boleh, tapi belinya online PT ya. Betul. Di mana belinya? Paradigm Business Paradigm. Training. Bantu jualan kan? Karena gue orang jualan juga. Benar. Tapi ini podcast ini bukan buat jualan ya guys. Jadi kita Bukan lagi ya, ngobrolin guys. tentang Oki gimana menuju ajang internasional. Oki, ini nggak sih apa namanya, kalau makanan-makanan gitu gimana, dijaga nggak? Aku makan makanan, aku sebenarnya dibilang jaga banget juga enggak. Tapi aku pokoknya intinya satu hari itu 2.000 sampai 2.500 kalori. Kalau misal aku lagi nge-gym ya 2.500. Kalau misal aku nggak nge-gym aku 2.000 kalori. Ngitungnya dari mana? Kan ada banyak lah sekarang aplikasi kan bisa ngitung masukin makanan apa aja hari ini. Perkiraan aja lah. Terus juga protein ya minimal 2 kali berat badan tubuh. Berarti aku sekarang 70-an lah, 73 berarti kali 2 berarti 146-an gitulah ya. Itu sih aku kayak gitu doang, nggak ada diet khusus yang jam 6 berhenti makan gitu kan atau apa. Aku sih nggak percaya hal itu ya. Kalau mau kurus ya sebenarnya kalori defisit as simple as that gitu. Kalau misalnya mau kurus ya pasti harus ngurangin kalori gitu-gitu, dan protein juga, kebutuhan protein juga harus tercukupin banget kan. Karena kan protein adalah kunci dari membentuk otot, ya kan, pembakaran lemak juga pakai protein loh. Gitu kan, plus sayur-sayuran, vitamin itu penting untuk ya sendi-sendi kita, karena kan otot dilatih terus segala macam, kita butuh fish oil, kita butuh vitamin D juga buat sehat, banyak sebenarnya. Ada cheating day gak sih? Ada istilah cheating day gak sih buat Oki? Aku sih kalau if you love something you never cheating sih, Kak. Ya sih? Ya nggak sih? Coba deh. If you love something, you never cheat kan? Karena gue bukan berarti gue nggak makan makanan ini. Gue flexible dieting, gue bilang. Gue masih makan kayak bakso, gue makan. Cuman oke, kalori berarti udah cukup hari ini, so that's enough gitu. Misalnya gue makan makan donat gitu kan. Donat kan berapa tuh kalorinya? Udah makan, tapi berarti gue nggak bisa makan yang lain lagi nih misalnya. Tapi gue nggak pernah kayak ada cheat meal, cheat day gitu. Apalagi cheat day jangan berarti 1 harian ya selingkuhnya gitu kan. Jangan gitu. Menurut aku flexible dieting it's enough sih, cukup sih menurut aku. Tapi jangan terlalu stres juga, jangan makan dada ayam rebus setiap hari, nggak usah gitu juga gitu kan. Masih bisa. Dada lainnya ya. Apa? Dada lainnya boleh ya. Dada lainnya, dada. Apalagi dadain ya. Bagus. Ya kan, maksud aku flexible dieting aja sih, Kak. Kalau aku konsepnya flexible dieting, jadi masih bisa kok makan makanan yang lain asalkan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan nggak baik gitu. Iya. Tuh dengerin tuh semuanya yang cheating ya. Karena di sini kayak cheating agak ditekankan ya, kayak sepertinya ada pengalaman kah bagaimana nih? Tapi itu yang nanti akan nyangkut. Oh gitu. Ya, untuk semua yang mau tahu Oki suka cheating atau enggak, dengerin podcast kita. Oki nggak suka cheating, tapi paham tentang arti cheating dan juga ghosting. Aduh, ghosting nggak boleh ya. Silaturahmi harus terus terjalin. Kenapa kan? Komentar dong tentang fenomena ghosting yang lagi hits. Aduh, aku komen apa kalau ghosting ya? Ya jangan lah ya kalau misalnya ini benar dibahas nggak sih? Beneran tahu, seru-seruan aja. Ghosting ya. Kalau menurut aku fenomena ghosting ya. Ini dari sisi mana nih, ngeghosting apa yang terghosting? Aku dari angle mana nih? Dari yang mengghosting dia kan PPKM ya, pelan-pelan kamu menghilang ya kan? Benar-benar kemudian menghilang gitu ya. Yang menurut aku kalau misalnya emang nggak suka ya you better say sih. Gitu, ketimbang kayak pelan-pelan mundur, hilang kan kasihan juga nih orangnya gitu menurut aku sih. Apalagi kalau sekarang ya, kayak menurut aku zaman kayak sekarang PPKM, gambar pandemi kayak begini, kayak aku ngeliat orang-orang itu they're not seeking love anymore gitu loh. Iya, at the moment menurut aku gitu. Karena orang fokus sama diri masing-masing menurut aku. Gimana well-being mereka, gimana mereka survive di pandemic ya, healthy wealthy ya dua-duanya ya. Kesehatan juga kekayaan gitu ya. Karena orang sekarang menurut aku lebih fokus ke situ ketimbang misalnya kayak percintaan dulu yang aku lihat ya. Makanya mungkin banyak fenomena ghosting karena mereka masih belum tahu nih, masih belum jelas kayak aduh gue mau mikirin diri gue sendiri atau mau udah
apa namanya, ibaratnya kalau kita menjalin hubungan pasti kita harus mikirin orang lain ya, mikirin pasangan kita gitu kan. Jadi kalau sekarang fenomena ghosting itu terjadi ya karena salah satunya nggak nyalain pandemik sih ya. Ya karena pandemik ini orang tuh kayak bingung nih, gue mau fokus diri gue apa mau fokus mau apa namanya get someone else gitu menurut aku. Ya ampun, pemikiran selalu positif ya. Harus positif tapi tested harus negatif, ya kan? Ngeri kalau dengar kalimat positif tuh harus positif thinking. Positif apa nih? Oh, thinkingnya kan bukan coronanya kan? Iya, Corona harus negatif. betul. Gitar. Iya. Tuh guys, tahu kan cheating sama ghosting ala Oki? Jangan dua-duanya. Iya, benar. Ya kan bisa jadi juga harus memang fokus sama diri sendiri dan keluarga. Itu positifnya. Yes, benar. Kalau belum siap mending nggak usah deh. Kalau belum siap mending nggak usah. Udah kalau mau fokus diri sendiri dulu aja. Kalau udah ready, silahkan. Iya. Berarti sekarang fenomena ghosting tuh harusnya udah bisa lebih shifting ke ini ya, culture yang namanya browsing sama searching ya. Bersama searching. Ya kan? Carilah yang terbaik untuk Anda. Ya, gitu. Kalau emang belum siap tadi, saya lagi fokus sama diri sendiri, pilih gym yang bagus, sesuai paradigm, ya kan, untuk memfokus membentuk badan yang bagus, gitu. Kemudian nanti silahkan cari pasangannya. Gitu. Iya benar. Kalau badan bagus, ya kalau keadaan fisik kita juga sehat, baik, dapat bonus badannya juga bagus, otomatis kan pemikiran kan juga jadi lebih bagus, bukankah begitu? Betul, jadi positif. Aku cocok nggak ke ajang internasional? Cocok. Besok daftar ya, minggu depan, tahun depan daftar tahun depan. Iya. Oke, aku daftar ya. Aku akan bareng Jihan. Loh. Misu pranasional dirinya. Kembali. Dan Mister kita tuh gak apa-apa. Apa aja bisa. Boleh ya. Oke, kalau market ya. Oke, terakhir apa namanya? Ya kok terakhir sih cepet banget. Oh iya. Masih bisa lagi? Setengah jam lagi. Oke, nah terakhir nih untuk episode kali ini kan nanti kan kita akan ada episode setelah ini dari Pola. Iya, benar. Harus ke sana ya, harus ke studionya ya. Iya benar, harus ke studio, mampir karena emang itu udah direncanain banget kita dari jauh-jauh hari ya untuk. Kita udah ngomongin loh. Kita ngomong dari berapa ya? Bulan Mei kan? Bulan apa tuh ya? Kayak pas bulan puasaan. Udah lama banget ya kan. Aduh. Nah, jadi kira-kira nih apa kita mau dengar pesannya Oki, message-nya Oki buat Indonesia yang sekarang mungkin kondisinya lagi seperti ini. Oke, di kondisi kayak gini harusnya kita bukan terpecah belah ya Kak ya. Apalagi di masa pandemi ini harus kita malahan bersatu hand in hand working together with the government juga. Jadi sebenarnya kan the hero is not only the government, apalagi responsibility is not only in government, tapi juga within the society, within the nations. Karena kalau misalnya kita nyalain pemerintah, nyalain A, nyalain B, nyalain C, ini nggak kelar-kelar. Gitu. Kenapa pemerintah mungkin berubah-berubah terus? Menurut aku mungkin karena memang situasinya masih belum jelas gitu. Jadi kita harus juga ngerti nih di posisi we need to put kita harus juga bisa menempatkan diri kita seperti misalnya pemerintah misalnya yang bingung untuk menentukan kebijakan dan segala macam, malah kita sebenarnya harus mendukung. Kayak misalnya kalau misalnya disuruh pakai masker, kita pakai masker. Kalau disuruh kita di rumah aja patuh. Kalau disuruh kita vaksin, ya kita vaksin. Jadi ikutin aja, pasti segala sesuatu yang disarankan oleh pemerintah itu yang terbaik banget untuk masyarakatnya. Jadi aku sih highly encourage juga buat mungkin ini paradigm people yang rajin olahraga dan segala macam untuk tetap menaati protokol kesehatan ya, untuk menaati peraturan pemerintah yang memang menurut aku udah terbaik lah buat negara dan buat masyarakat gitu Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Nanti akan ada sound-soundnya ya. Oh, ada soundnya ya. Oh, gitu. Biar rame ya. Cuma sepi banget nih kayaknya ya. Konsepnya PPKM memang sepi ya konsepnya ya PPKM ya. Iya. Ntar ada sound effect, tenang aja, bisa edit. Oke. Terus aku juga mau ngajakin viewersnya Paradigm People yang ada di YouTube untuk tulis di kolom komentar untuk support buat Oki Alparesi, ya kan? Tulis support sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Dan juga nanti kalau misalnya udah aku sekarang belum tahu vote-nya gimana. Cuma nanti kalau misalnya udah ada cara vote-nya segala macam, please
vote me ya kan untuk menjadi mungkin supranational favorite mungkin ya. Amin. Ya. Dan juga pasti ya, doa dan dukungan dari buat teman-teman semua Paradigm People dan juga seluruh orang-orang Indonesia dan seluruh semuanya lah gitu, terutama buat Kak Erik sama Kak Frans yang thank you banget juga, thank you so much udah support juga. Semoga Paradigm semakin sukses di kancah fitness centeran. Amin. Doa gue. Terima kasih Oki. Thank you. Amin. Nanti aku punya surprise loh buat Oki. Apa tuh? Ini Di sini ya? Di sini. Aku punya surprise buat Oki untuk mensupport Oki pas nanti Oki di Poland. Wah, apa tuh? Jadi aku punya satu photoshoot pribadi yang memang mirip banget sama photoshootnya Oki. Serius? Yang mana tuh? Yang mana? Yang Nanti pakai tali bukan? Nggak tahu, pokoknya nanti surprise. Jadi pas aku ngeliat, wow, oke. Sama. Nanti pas berangkat aku post. Oke, kita lihat nanti. Kita lihat ya. Sukses Oki. Thank you so much. Sukses semua persiapannya. Ya. Thank you so much, Kak. God bless. Thank you. Dan buat Paradigm People, kalau misalnya ada input, ada feedback, very welcome to DM us dan very welcome join, follow our social media di semua platform. Ada banyak nih, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube. Nah, udah pada subscribe belum? Ayo tadi tim Oki Alparesi jangan lupa komen, support sebanyak-banyaknya. Dan juga kalau misalnya teman-teman ngedenger ini tuh boleh banget di-share ke teman-temannya. Karena gini loh, kadang dengan kita share sesuatu, kita tuh selain bisa kayak kasih semangat, kasih inspirasi, bahkan kita nggak realize kalau kita tuh bisa nyelamatin hidup seseorang dengan kita share sesuatu gitu ya kan. Nah jadi langsung di-share, oke? Dan juga follow juga ada di TikTok, ada di Thriller, dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Bye Paradigm People.